semuanya, adik-adik yang Lause kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di sekolah minggu dan selamat beribadah buat adik-adik yang ada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu baik buat Lause dan juga buat adik-adik semua. Kita bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan memelihara kita sampai saat ini. Adik-adik, kita semuanya sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Untuk menyembah Tuhan? Kalau kita sudah siap, ayo mari Lause mau mengajak kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita ingin datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan juga dengan hati yang ingin menyembah Dia. Bapa, ku datang padamu. Setiap saat kita selalu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah memelihara kami, Engkau juga sudah
memberikan kami nafas hidup dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh lause kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, kita tahu bahwa selama Tuhan Yesus melayani di dunia, Tuhan Yesus itu melakukan banyak sekali mujizat. Termasuk mujizat yang dia lakukan adalah menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Kira-kira sakit apa aja yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Ada sakit kusta, ada yang buta, kemudian ada yang lumpuh, ada juga yang sakit pendarahan, ya selama puluhan tahun. Terus apa lagi ya? Oh iya, bahkan yang mati berhari-hari pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang yang sakit dan meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan tergerak hatinya dan Tuhan Yesus akan penuh belas kasihan dan Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan mereka. Ya. Dan ketika kita sakit pun jangan lupa kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus boleh menyembuhkan kita juga. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya, yang kita kagumi itu adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang maha kuasa. Lalu saya mengajak kita menaikkan satu pujian, Ada Orang Kusta. Ya, semangat ya adik-adik. Ada orang kusta dikucilkan orang, takut ketularan oleh sakitnya. Pada satu hari Yesus melihatnya, karena belas kasih Yesus sembuhkan. Tahir tubuhnya, karena belas kasih Yesus sembuhkan. Tahir tubuhnya, karena belas kasih Yesus sembuhkan. Ada orang kusta dikucilkan orang, takut ketularan oleh sakitnya. Pada satu hari Yesus melihatnya, karena belas kasih Yesus sembuhkan. Tahir tubuhnya, karena belas kasih Yesus sembuhkan. Tahir tubuhnya, karena belas kasih Yesus sembuhkan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Semuanya siapkan handphonenya. Kita akan scan barcode di layar ini. Sambil kita menaikkan pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam,
Mari kita naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami. Segala sesuatu yang kami perlukan, Tuhan telah sediakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat jasmani yang sudah kami terima. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Berkati kami juga di dalam sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau naikkan satu pujian. Tabur firman-Mu padaku. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Pasti semuanya luar biasa, antusias. Yes, 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 yeah. Tasya Fitri juga sangat luar biasa hari ini. Sangat senang hari ini karena Tasya Fitri bersama-sama dengan adik-adik walaupun kita secara virtual. Gak apa-apa, kita tetap semangat ya, kita tetap antusias bersama-sama. Oke adik-adik, Tasya Fitri mau tanya dong, ada yang kangen gak sama Tasya Fitri? Sama Tasya lain juga ada yang kangen? Raise your hand, coba diangkat tangannya kalau lagi kangen. Wah, pasti ada dong. Tasya Fitri juga, Tasya lain juga sangat kangen sama adik-adik. Jadi, adik-adik, kalau adik-adik mau chat, mau video call sama Tasya atau sama Tasya Fitri, boleh loh adik-adik. Ya, boleh sekali. Kami tunggu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita hari ini. Kira-kira ceritanya tentang apa sih hari ini ya? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita mau berdoa dulu dong. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bersukacita, dan biarlah kami selalu bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, hari ini juga kami mau mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Lause Fitri. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Roh Kudus bekerja kepada kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami melakukan juga Tuhan, supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kembali lagi Lause Fitri ingin bertanya. Yo, apa ya cerita hari ini? Pasti adik-adik sudah penasaran nih. Nah, sekarang Lause Fitri mau bertanya dulu. Kira-kira ada nggak adik-adik yang pernah melihat orang berpenyakit kusta? Ada? Ada? Kalau ada, raise your hand. Angkat tangannya yang di rumah. Ayo, angkat tangannya. Ayo. Wah, mungkin ada yang pernah melihat. Mungkin lewat TV, mungkin lewat YouTube, atau mungkin pernah lihat langsung. Atau mungkin ada yang belum pernah. Nggak apa-apa. Sekarang Lause Fitri mau kasih tunjuk sama adik-adik. Wah, contohnya itu seperti ini. Tarang. Tiring. Kemana nih Lause Fitri? Nih, seperti ini. Tarang. Ya, orang kusta itu biasanya keluar bercak-bercak putih dari seluruh tubuhnya. Coba dibayangkan. Bercak-bercak putih dari seluruh tubuhnya. Semua tubuhnya kena. Terus itu bisa menular sama orang lain loh. Penyakit itu bisa menular sama orang lain. Bukan hanya untuk diri, tapi bisa kena orang lain. Orang yang dekat sama dia. Makanya kalau ada orang yang sakit kusta, pasti orang lain akan jauh. Pasti orang lain gak mau mendekat sama orang kusta itu. Ya, kenapa? Karena udah sakit, menular lagi. Kasihan, ya kan? Kasihan dan mereka takut adik-adik. Makanya mereka gak mau dekat-dekat sama orang kusta. Terus yang paling bahaya adik-adik, tahu nggak? Kalau sakit kusta itu makin parah, wah, organ tubuhnya satu persatu lepas. Wah, seram sekali. Iya, begitu adik-adik. Penyakit kusta itu sangat berbahaya, sangat menyeramkan, sangat apalagi sangat sedih, ya. Nah, sekarang gilirannya kita mau mendengarkan cerita pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman Yesus. Nah, adik-adik, pada saat itu ada orang yang berpenyakit kusta, like this, seperti yang digambar. Ya, dia sangat kesakitan.
Dia sangat kesakitan. Lalu orang-orang menjauhi dia. Nggak ada orang yang mau mendekati dia. Aduh, kasihan sekali. Satu pun nggak mau mendekati dia. Aduh, kasihan ya. Kasihan dong. Udah sakit. Terus dijauhi orang. Aduh. Coba adik-adik bayangkan. Bagaimana kalau adik-adik seperti orang kusta itu? Sedih ya. Sedih. Udah sakit. Dijauhi lagi. Aduh. Iya, kasihan sekali. Orang lain gak mau dekat sama Tuhan Yesus. Bukan sama Tuhan Yesus. Orang lain gak mau dekat sama orang kusta itu. Aduh, sedih sekali. Tapi ada yang mengagetkan adik-adik. Pada saat itu, Tuhan Yesus datang mendekati orang kusta itu. Tuhan Yesus gak takut. Tuhan Yesus mendekati orang kusta itu. Wah, Tuhan Yesus luar biasa adik-adik ya. Ya, di saat orang lain gak mau mendekati orang kusta itu, tapi Tuhan Yesus mendekati orang kusta itu. Dan apa yang terjadi? Orang kusta itu memohon kepada Tuhan Yesus. Yesus, tolong aku. Aku sakit. Aku mau sembuh, Tuhan Yesus. Aku mau sembuh, Tuhan Yesus. Tolong aku, Tuhan Yesus. Sembuhkan aku, Tuhan Yesus. Tahirkanlah aku, Tuhan Yesus. Aku mau sembuh, Tuhan Yesus. Tolong aku, Yesus. Aku gak mau sakit lagi, Yesus. Tolong aku, Yesus. Hop, apa yang terjadi? Coba kita tebak, apakah Tuhan Yesus menolong orang itu? Atau Tuhan Yesus gak mau menolong? Nah, Tuhan Yesus menolong orang kusta itu. Tarang! Gimana nih Miss Fitrinya? Lause Fitrinya. Tarang! Tuhan Yesus menolong orang kusta itu. Tuhan sembuhkan orang kusta itu. Tuhan tahirkan orang kusta itu. Wow! Tuhan Yesus itu luar biasa adik-adik ya. Tuhan Yesus mau menolong orang kusta itu. Mau menyembuhkan orang kusta itu. Hebat sekali Tuhan Yesus kita ya. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus mau menolong mereka? Kenapa sih? Kenapa ya? Nah, karena Tuhan Yesus memiliki sifat belas kasih. Apa? Belas kasih. Tuhan Yesus memiliki sifat belas kasih. Tuhan mengasihi orang kusta itu. Tapi ada satu hal yang harus adik-adik tahu. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi orang kusta saja. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi orang kusta loh. Tapi Tuhan Yesus mengasihi Lause Fitri, mengasihi adik-adik, mengasihi mami, papi, grandmother, grandfather, dan semuanya. Tuhan mengasihi semuanya adik-adik. Nah, jadi kita bisa lihat ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat sayang sama semuanya. Tuhan Yesus itu sangat benar-benar mencintai kita adik-adik. Apa buktinya Lauso kalau Yesus itu sayang sama aku? Apa buktinya Lauso?
Nah, buktinya, pernah nggak adik-adik sakit? Pernah sakit nggak adik-adik? Nah, pas adik-adik sakit, mama, papa membawa adik-adik ke rumah sakit. Lalu kalian diobati. Lalu kalian didoakan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah Breslin supaya dia nggak sakit lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Lah, itu tandanya Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Kalian sembuh dari penyakit kalian. Kalian disembuhkan Tuhan. Itu berarti Yesus mengasihi adik-adik. Contohnya apa lagi? Contohnya, pas kalian jalan, cek, tiba-tiba kalian jatuh. Cek, ada sakit. Oh, sakit, kakiku sakit. Lalu ada yang menolong kalian. Mungkin mami kalian yang menolong. Mungkin koko kalian. Mungkin Cece atau siapapun yang menolong. Nah, itu tandanya Yesus mengasihi kalian karena ada yang menolong kalian. Masih banyak contoh lagi adik-adik. Coba kalian tebak di rumah. Apalagi contohnya ya adik-adik ya. Ayo, Lasa Fitri kasih waktu 10 detik. Berpikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time's up! Oke, gak apa-apa. Nanti boleh dipikirin lagi. Yang sudah kepikiran, good. Yang belum kepikiran, gak apa-apa. Nanti boleh dipikirin lagi. Oke? Oke. Nah, adik-adik. Lasa Fitri mau tanya dong. Sampai di sini pasti kalian sudah mengerti ya. Kalian sudah mengerti dong. Ternyata belas kasih itu sangat penting, ya. Sangat penting kita miliki. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berbelas kasih kepada kita. Kita pun harus berbelas kasih. Ya. Contohnya, kita berbelas kasih kepada orang lain sesama kita. Ketika orang lain, atau contohnya ketika teman kalian nggak punya makanan, terus kalian punya 2 makanan, kalian kasih sama teman kalian itu artinya kalian menolong, kalian memiliki belas kasih, kalian mengasihi teman kalian, ya. Contohnya lagi apa? Contohnya ketika mami masak atau mami menyapu rumah. Terus kalian tolong mami kalian. Mami, sini aku bantu mami untuk nyapu rumah. Aku boleh nggak bantu mami nyapu rumah? Atau cuci piring? Atau apa deh? Aku bantu mami ya. Nah, pasti mami kalian senang sekali. Itu juga termasuk adik-adik. Kalian berbelas kasih. Apalagi contohnya? Ayo, sekarang Lasa Fitri memberikan satu tugas kepada adik-adik. Coba dipikirkan. Apalagi contoh kalian berbelas kasih kepada sesama. Ya, kepada mami, kepada papi, kepada koko, kepada siapapun. Contohnya, satu aja ya. Satu aja contohnya. Lalu kalian videoin. Lalu kalian kirim. Oke? Supaya Lasa-Lasa bisa lihat. Wah, pasti Lasa-Lasa sangat bangga dong. Karena kalian sangat luar biasa. Ya, kalian luar biasa mengasihi orang-orang yang di sekitar kalian. Mengasihi mami, Dedi, dan orang-orang lain juga. Ya, kalian luar biasa. Iya, itu sangat penting loh adik-adik. Penting sekali, benar sekali, penting. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan Yesus
sudah duluan mengasihi kita. Ingat, kita mengasihi orang lain karena Tuhan Yesus mengasihi kita duluan. Oke? Diingat ya adik-adik ya? Oke, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayo ikutin Lausa Fitri ya. Mazmur 145 ayat 8. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Oke? Nanti boleh dihafal lagi ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai mendengarkan cerita hari ini. Ingat, kita mengasihi orang lain karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Oke? Jadi, jangan jemu-jemu. Ya, jangan capek untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk berbelas kasih kepada orang lain, untuk mengasihi orang lain. Oke? Oke, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena atas berkat Tuhan, kami telah selesai mendengarkan cerita hari ini. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan berbelas kasih kepada kami. Biarlah kami juga Tuhan menjadi anak yang berbelas kasih juga kepada orang lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu, telah duluan mengasihi kami. Jadi kami pun harus mengasihi orang lain, harus mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Happy Sunday and God bless you. Adik-adik semua, gimana ceritanya hari ini? Apakah ceritanya bagus? Pasti bagus ya. Dan pasti luar biasa karena hari ini ceritanya tentang Tuhan Yesus yang berbelas kasih. Ya, biarlah kita juga boleh memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi kita tidak boleh egois. Kita harus menabur kasih, terutama kasihnya Kristus untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan satu pujian, Bapa terima kasih. Sebagai tanda ucapan syukur kita untuk pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kita hari ini. Bapa
Terima kasih Bapak untuk pimpinan Tuhan kepada kami, terutama untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui cerita yang disampaikan oleh lause kami. Biarlah hati kami boleh mempunyai hati yang selalu berbelas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan kiranya kami bisa menaburkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan kepadamu, dan kiranya Engkau yang akan terus menyertai kami untuk seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.